Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekari dengan NIM 283-2019. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di sini saya mempunyai sebuah tugas eh, literasi ICT dan pembelajaran kejuruan dengan dosen pengampu Pak Insinyur Irwanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun media belajar berbasis ICT. ICT itu untuk apa aja? ICT itu untuk edukasi, kita akan membahas tentang IC untuk edukasi, perangkat ICT, mengapa menggunakan ICT, karakteristik media belajar berbasis ICT, pencarian materi, mengolah materi menjadi berbasis ICT, bentuk-bentuk interaksi, aspek-aspek pembelajaran berbasis ICT, pengukuran perangkat lunak, dan contoh pembuatan bahan ajar berbasis ICT. Nah, lalu ICT untuk edukasi. Nah, ICT dan perkembangan itu terakhir atau vision. ICT atau e-learning adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, computer based learning, computer assisted learning, distance education, dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Perangkat ICT apa aja? Pertama ada visi atau personal visi, notebook, LCD projector, PDA atau personal data assistance, PowerPoint, Flash, director, dan lain sebagainya ya teman-teman. Mengapa sih kita harus menggunakan ICT? Yang pertama PBM atau proses belajar mengajar. Yang kedua materinya abstrak atau di luar pengalaman sehari-hari. Yang ketiga materi jadi sulit dipahami. Yang keempat visualisasi dan simulasi. Yang kelima interaktif dan multimedia. Yang ke enam hasil penelitian di Amerika Serikat, proses belajar mengajar yang dibantu alat peraga meningkatkan efisiensi 47%, dibantu ICT meningkatkan efisiensi 93%. Dan kekuatan hypertext atau dibandingkan buku, memudahkan memilih, menstansi, dan mengkolaborasi. Komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban belajar dan penggambaran ulang objek belajar dan pola pikir siswa, serta meningkatkan retensi atau daya ingat siswa dengan belajar. Kegunaannya sebagai media, yang pertama memperjelas pesan agar tidak verbalis, yang kedua mengatasi keterbatasan uang, waktu, dan tenaga, yang ketiga menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara siswa dan sumber belajar, yang keempat memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai bakat, kemampuan visualisasi, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Selanjutnya yaitu kontribusi media pembelajaran. Yang pertama penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Yang kedua pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat waktu pelaksanaan pembelajaran itu dapat diperpendek. Yang kelima kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Yang ketujuh sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang selanjutnya itu peran guru berubah ke arah yang positif. Nah, selanjutnya apa sih karakteristik dari media belajar berbasis ICT? Nah, sebuah pepatah menyebutkan I hear, I forget, I see, I know, I do, I understand. Nah, apa sih maksudnya? Penelitian The Porter mengungkapkan manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari apa yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan dilihat atau audio visual, sedangkan dari yang dilihatnya hanya 30%, dari yang didengarnya hanya 20%, dan dari yang dibaca hanya 10%. Nah, sebaiknya multimedia hanya yang digunakan itu hanya untuk pembelajaran yang tidak memungkinkan dilakukan secara hands-on. Lalu pencarian materi yang seperti apa sih untuk literasi ICT ini? Gimana gitu kita akan mencari materi untuk literasi ICT? Nah, yang pertama kita bisa memanfaatkan internet atau TCP atau IP. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau protokol kendali transmisi atau protokol internet
Itu merupakan gabungan dari TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nah, selanjutnya itu ada super database diakses lewat web. Yang ketiga ada search engine atau mesin pencari. Terus ada google.com, ada ekonomi atau e-commerce, e-banking, dan e-business. Dan selanjutnya ada internet untuk proses belajar mengajar. Lalu bagaimana sih kita cara mengolah materi menjadi berbasis ICT? Yang tahap pertama yaitu seleksi buku, yaitu memilih sebuah buku yang akan menjadi acuan dengan pertimbangan isi materi, tingkat kesulitan, metodologi instruksional, dan integritas keilmuan dari penulis. Ya, tahap kedua yaitu strukturisasi, di mana strukturisasi diawali dengan membuat proposisi dari teks dasar. Setelah menentukan proposisi utama, makro, dan mikro, langkah selanjutnya adalah mengalihkannya ke bentuk offline sehingga didapatkan sebuah model representasi dari teks. Nah, tahap ketiga yaitu tahap seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak semua materi yang ada pada topik atau materi diperlukan oleh siswa. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pemilihan kembali terhadap materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tahap yang keempat yaitu reduksi. Nah, reduksi pada materi yang akan diajarkan dilakukan dengan cara penyederhanaan bahasa, visualisasi, dan penggunaan teknik historis dalam pemaparannya. Nah, penyediaan bahasa dilakukan dengan mengabaikan hal-hal yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa. Visualisasi dilakukan dengan memberikan gambar dari suatu proses yang terjadi. Akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk gambar atau visual. Nah, menyajikan wacana berbasis ICT yaitu yang pertama pilihan software untuk penyajian, yang kedua pertimbangan atau yaitu penguasaan pada software yang tersedia perangkat di sekolah, yang ketiga direktur files, PowerPoint atau Swiss, yang keempat itu PowerPoint is good, PowerPoint itu terbaik. Nah, bentuk-bentuk dari interaksi yang pertama adalah praktek dan latihan atau drill and practice. Yang kedua ada tutorial, yang ketiga ada permainan atau games, yang keempat simulasi atau simulation, yang kelima ada penemuan atau discovery, yang keenam ada pemecahan masalah, problem solving. Nah, selanjutnya aspek-aspek pembelajaran berbasis ICT ya. Apa saja sih efektif atau efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran. Kemudian reliable atau handal, maintainable dapat dipelihara dan dikelola dengan mudah. Usabilitas atau mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya. Terus ketetapan pemilihan jenis aplikasi, software, tool, dan pengembangan. Kompatibilitas atau media pembelajaran yang dapat diinstalasi atau dijalankan di berbagai hardware dan software yang ada. Terus pemakaian program media pembelajaran terpadu dan mudah dieksekusi, dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi petunjuk instalasi, troubleshooting, desain program, dan lain-lain. Terus reusable atau sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran yang lain. Nah, selanjutnya uh, selanjutnya itu aspek pembelajaran berbasis ICT, aspek desain pembelajaran, uh, kejelasan tujuan pembelajaran, terus relevansi tujuan pembelajaran dengan SK, KD, dan kurikulum, cakupan dan keadaan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca banyak sekali manfaat aspek dari pembelajaran berbasis ICT ya teman-teman. Ini bisa dibilang adalah kelebihannya. Nah, banyak sekali aspek-aspek pembelajaran yang berbasis ICT. Selanjutnya pengukuran perangkat lunak. Nah, kita juga sebelum menggunakan sebuah perangkat lunak, kita harus mengukur perangkat lunak tersebut apakah efektif dan efisien dalam membangun atau penggunaan media pembelajaran gitu. Apakah reliabilitas, apakah maintainabilitas, apakah usabilitas, apakah ketepatan pemilihan jenis aplikasi itu untuk pengembangan, apakah kompatibilitas, apakah pemakaian program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi, apakah dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap, apakah reusabilitas. Nah, di sini contoh pembuatan bahan ajar berbasis ICT dengan PowerPoint. Yang pertama itu tentukan tema atau judul. Yang kedua itu kumpulkan bahan atau materi. Nah, selanjutnya bahan atau materi itu bisa berasal dari buku, internet, atau search engine,
Dan kemudian setelah kita mengumpulkan materi dari buku maupun internet, kita akan menyimpan materi dan buat presentasi PowerPoint. Nah, tahap 1 untuk tentukan tema atau judul. Nah, pertama-tama tentukan tema dan judul untuk presentasi PowerPoint yang akan kita buat. Nah, kemudian tahap kedua itu kumpulkan materi atau bahan. Nah, pada tahap ini kita itu bisa mulai mengumpulkan bahan-bahan dan materi untuk presentasi kita. Nah, materi dan bahan tersebut bisa kita peroleh dari beberapa sumber, misal buku, yaitu teks dan gambar. Nah, tahap kedua itu kumpulkan materi atau bahan. Materi atau bahan itu bisa didapatkan dari internet, yaitu ada Google, di sini ada Yahoo, MSN, AOL, AltaVista, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahap kedua kumpulkan materi ya, masih kumpulkan materi. Pencarian materi teks di internet dengan search engine atau Google. Nah, kita bisa menuliskan materi apa yang akan kita cari di Google ya. Kemudian pencarian materi animasi Flash atau SWF di internet dengan search engine, sama aja. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu simpan materi. Nah, setelah kita mendapatkan materi presentasi, simpanlah materi tersebut pada komputer kita untuk nantinya kita akan presentasikan. Buatlah folder baru di mana seluruh materi itu akan ditempatkan. Nah, tahap selanjutnya, tahap keempat, itu buatlah presentasi. Setelah seluruh materi telah lengkap dan tersimpan pada komputer, kita itu siap membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Nah, dapat juga berupa CD belajar yang berkaitan untuk melengkapi skill dan pengetahuan kita tentang e-learning. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai membangun media belajar berbasis ICT, di mana dalam tugas kali ini saya membuat PowerPoint dan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya si Karti pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.